Halo para teman-teman, nama saya Kristal Sirano Mual, NIM 2018 42082. Ya, di sini saya akan membahas materi tentang perbandingan pada kelas 7 SMP. Ya, yang pertama kita masuk ke tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu siswa diharapkan dapat memahami pengertian dari perbandingan. Tujuan pembelajaran yang kedua yaitu siswa dapat menyederhanakan perbandingan. Yang ketiga, siswa dapat menyelesaikan masalah perbandingan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan senilai dan berbalik nilai menggunakan tabel data, grafik, dan persamaan. Ya, kita masuk kepada yang berikutnya yaitu pengertian perbandingan. Perbandingan atau rasio dalam matematika adalah membandingkan dua nilai atau lebih dari suatu besaran yang sejenis dan dinyatakan dengan cara yang sederhana. Perbandingan dapat juga dinyatakan dalam bentuk pecahan yang paling sederhana. Perbandingan A ke B dinyatakan dalam A berbanding B atau A per B. Ya. Berikut contoh soal untuk menyederhanakan sebuah perbandingan. Nah, di sini 1 jam berbanding 70 menit. Bagaimana kita mau menyederhanakan 1 jam berbanding 70 menit ini? Itu dengan cara kita ubah satuan jam ke menit, jadinya 60 menit berbanding 70 menit. Nah, untuk menyederhanakannya, kita membagi kedua ruas dengan 15, yaitu hasilnya 4 berbanding 5. Yang berikut, bagaimana kalau 3 objek yang diperbandingkan? Apakah bisa disederhanakan? Lihat contoh berikut ini. Jika A berbanding B sama dengan 2 berbanding 5, dan B berbanding C sama dengan 3 berbanding 7, tentukan perbandingan A berbanding C. Nah, di sini A berbanding B itu sama dengan 2 berbanding 5 dan B berbanding C sama dengan 3 berbanding 7. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa nilai B-nya sama. Untuk menyamakan nilai B tersebut, kita kalikan 5 dengan 3 dan juga 3 kita kalikan dengan 5. Maka hasilnya itu 6 berbanding 15 dan 15 berbanding 35. Nah, di sini nilai B-nya sudah sama, maka kita peroleh A berbanding B berbanding C sama dengan 6 berbanding 15 berbanding 35. Nah, hasil dari A berbanding C yaitu 6 berbanding 35. Nah, berikut ini kita akan menyatakan perbandingan dalam kehidupan sehari-hari. Ada contoh soal di sini yaitu dalam kantong terdapat 35 kelereng. Jika perbandingan kelereng merah, biru, dan putih adalah 1 berbanding 2 berbanding 4, tentukanlah jumlah kelereng merah, biru, dan putih. Untuk mempermudah mengerjakan soal cerita seperti ini, maka kita sajikan apa yang diketahui dalam soal tersebut ke dalam bentuk tabel dan perhatikan penyelesaian berikut ini. Nah, di sini teman-teman, ini sudah disajikan dalam tabel. Jadi 7 itu adalah total dari perbandingan kelereng merah, biru, dan putih. Kemudian 35 adalah total kelereng yang ada dalam kantong. Nah, untuk mencari jumlah kelereng merah itu diperoleh dari 1/7 dikali dengan 35, maka hasilnya 5. Dan kelereng biru yaitu dengan cara 2/7 dikali dengan 35, maka hasilnya adalah 10. Nah, untuk mencari kelereng putih itu dengan cara total kelereng yang ada pada kantong itu dikurang dengan jumlah kelereng merah dan kelereng biru. Jadi 35 kurang 15 itu hasilnya sama dengan 20. Nah, berikut ini kita akan masuk ke perbandingan senilai. Perbandingan senilai adalah kondisi perbandingan yang terjadi jika nilai pada komponen pertama naik, maka nilai pada komponen kedua juga naik. Dan juga sebaliknya, jika nilai komponen pertama turun, maka nilai komponen kedua juga turun. Nah, contoh kegiatan atau peristiwa dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan perbandingan senilai antara lain jarak tempuh dengan waktu tempuh, jumlah pekerja dengan upah yang dikeluarkan, jumlah barang dengan harga barang, jumlah tabungan dengan waktu atau lama penyimpanan. Nah, berikut ini adalah contoh soal dari perbandingan senilai. Andi bersepeda sejauh 65 km selama 26 menit. Jika Andi bersepeda dengan kecepatan tetap selama 50 menit, berapa kilometer jarak yang ia tempuh? Nah, di sini yang pertama itu kita misalkan A itu sama dengan jarak yang ditempuh dan B yaitu sama dengan waktu yang diperlukan. Maka
A1 itu sama dengan 65 km, B1 sama dengan 26 menit, dan B2 sama dengan 50 menit. Nah, yang sekarang ditanya adalah A2-nya. Maka untuk mencari A2 itu diperoleh dari B2 kali A1 per B1, yaitu 50 dikali 65 per 26. Hasilnya adalah 3250 per 26 sama dengan 125. Jadi, jarak yang ditempuh Andi selama 50 menit bersepeda adalah 125 km. Nah, yang berikut kita masuk kepada perbandingan berbalik nilai. Perbandingan berbalik nilai adalah kondisi perbandingan yang terjadi jika nilai pada komponen pertama naik, maka nilai pada komponen kedua akan turun. Dan juga sebaliknya, jika nilai komponen pertama turun, maka nilai komponen kedua akan naik. Contoh kegiatan atau peristiwa dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan perbandingan berbalik nilai antara lain kecepatan mobil dengan waktu tempuh, jumlah pekerja dengan waktu penyelesaian, jumlah hewan ternak dengan waktu menghabiskan makanan. Berikut contoh soal dari perbandingan berbalik nilai, yaitu sebuah proyek dapat diselesaikan dalam waktu 30 hari oleh 12 orang pekerja. Berapa hari proyek tersebut akan diselesaikan jika dikerjakan oleh 15 orang? Nah, di sini penyelesaiannya yaitu misalkan A sama dengan waktu dan B sama dengan pekerja. Maka A1 sama dengan 30 hari, B1 sama dengan 12 orang, B2 sama dengan 15 orang, dan yang ditanya adalah A2. Maka untuk mencari A2 sama seperti tadi, itu didapat dari B1 dikali dengan A1 per B2. Nah, sama dengan 12 dikali 30 per 15. Hasilnya itu 360 per 15 sama dengan 24. Jadi jika dikerjakan oleh 15 orang, proyek akan selesai dalam waktu 24 hari. Ya, sekian pembahasan tentang materi perbandingan pada kelas 7. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.